Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tetap sehat dan semangat meskipun belajar di rumah. Baik, hari ini Ibu ingin menerangkan kalian mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang ada di buku matematika yang ada di halaman 16 sampai halaman 20. Coba kalian simak. Wulan terangkan dulu yang pertama. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3 sifat. Yang pertama, sifat komutatif yang artinya pertukaran. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan sifat yang ketiga yaitu sifat distributif yang artinya penyebaran. Sekarang yang pertama kita akan belajar mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Yang pertama, sifat komutatif itu ada 2. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan, rumusnya yaitu ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dibalik, jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat komutatif pada perkalian, rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Sama antara perjumlahan dan perkalian, cuma yang beda di tanda. Jika penjumlahan itu ditambah, perkalian tandanya kali, sama. Ketika A ditambah B sama dengan dibalik menjadi B dikali A. Coba sekarang kita simak contohnya ada di halaman 16. Coba kalian simak yang mengenai sifat komutatif pada penjumlahan. Ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh yang nomor 1 itu ada angka 12. Ada angka 12 ditambah 15. 12 itu sebagai A dan 15 itu sebagai B. Sehingga ketika dia menjadi sifat komutatif, menjadi rumusnya A ditambah B menjadi B ditambah A. Jadi ketika 12 itu A dan 15 itu B, sama dengannya menjadi B-nya di depan yaitu 15 ditambah 12. Setelah itu kalian jumlah. Di sini hasilnya yaitu 27. Baik. Sekarang kita contoh yang kedua lagi. Ada angka 8 ditambah negatif 7. Angka 8 menempati nilai A. Sementara negatif 7 menempati nilai B. Ketika dibalik menjadi B ditambah A, sehingga negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Baik, itu adalah contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang kita beralih ke sifat komutatif pada perkalian. Sama rumusnya, yaitu ketika A dikali B sama dengan B dikali A. Hanya dibalik, nilai tempat B-nya di depan dan A-nya di belakang. Baik, sekarang kita simak di halaman 17. Ada contohnya 8 dikali negatif 7. 8 menempati nilai A dan negatif 7 menempati nilai C. Sehingga ketika di komutatif pada perkalian, rumusnya menjadi B dikali A. Sehingga negatif 7 di depan karena dia B, dan 8 menempati nilai A, dia di belakang. Sehingga negatif 7 dikali 8 sama dengan negatif 56. Coba kalian simak di buku kalian halaman 17. Contoh lagi di nomor 2 ada 12 dikali 15. 12 menempati nilai A dan 15 menempati nilai B. Sehingga rumusnya dibalik menjadi B dikali A, sehingga B itu kan angka 15, sehingga 15 dikali 12 karena 12-nya A, sehingga rumusnya menjadi 15 dikali 12 sama dengan 180. Baik, itu adalah rumus mengenai sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Rumusnya sama, tinggal A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tempatnya dibalik, B-nya di depan, A-nya di belakang. Ketika sifat
komutatif pada perkalian sama ketika A dikali B menjadi B dikali A. B-nya di depan dan A-nya di belakang. Itu adalah sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Pada sifat asosiatif, kita bertambah ada nilainya nilai C. Jadi sehingga pada sifat asosiatif pada penjumlahan, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah huruf C menjadi A ditambah buka kurung huruf B ditambah C tutup kurung. Baik, jangan sampai terkecoh. Misalkan di dalam soal, Bulan memiliki soal 12 ditambah buka kurung 8 ditambah 7 tutup kurung. Nah, kalian jangan terkecoh, yang dalam kurung itu bukan A dan B, tetapi cara menilai tempatkannya yaitu yang paling depan. Kalian perhatikan juga contoh soal ini ada di halaman 18 buku kalian, coba kalian simak. Di nomor 1, yang paling depan ini kalian jika mengerjakan, kalian tulis dulu pakai pensil mana yang menempati nilai A, B, dan nilai C. Ketika ada angka 12 ditambah buka kurung 8 ditambah 7 tutup kurung sama dengan, yaitu angka 12 itu menempati nilai A. Dan angka 8 menempati nilai B. Dan angka 7 menempati nilai C. Sehingga